Semoga balik lagi di podcast Ngobrol bareng. Dan di episode kedua kali ini barengan sama Weni dan juga bintang tamu yang spesial, karena kita akan sama-sama membahas tips and trick bagaimana sih caranya memulai sebuah bisnis yang bisa dibilang bisnis yang kekinian nih. Penasaran kan? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Mbak Rinda. Halo, gengs Boga. Ini adalah Mbak Yunita Rindani. Biar kita makin kenal ya, makin dekat nih, kita sapa aja dengan sapaan sayang kita. Panggil dengan Mbak Rinda. Mbak Rinda ini juga salah satu pekerja di Bogasari Jakarta, Departemen Purchasing. Bener ya? Oke Mbak Rinda, di sini mungkin nggak cuma Weni aja, tapi juga gengs Boga ini pasti penasaran nih. Apa sih bisnisnya Mbak Rinda? Bisnis aku bisnis kuliner. Jadi namanya itu Itos. Tos itu sandwich atau roti bakar, itu makanan yang lagi kekinian banget. Oh, hits banget ya. Wajib cobain. Wajib coba tuh. Mampir. Oke, untuk gengs Boga dan juga Weni yang mau mampir, lokasinya di mana nih? Nah, lokasinya itu di Cilengsi, Kabupaten Bogor, tepatnya di Mall Metropolitan Cilengsi. Itu di Medland. Kalau orang Cilengsi udah pasti tahu deh. Aku orang Priuk, bisa langsung sana? Oh, bisa. Ketemunya langsung dicatat aja. Oke, Mbak Rinda kapan ya ke Itos biar dapat gratis? Boleh. Kalau weekend ketemu aku. Oh, weekend. Di sana kok. Oke. Awal mulanya Mbak Rinda bisa terjun untuk memulai bisnis Itos itu bagaimana, Mbak? Nah, awalnya itu kan lagi buka Instagram, terus lihat tuh ada iklan muncul, iklan Itos. Terus saya lihat kok gambarnya menarik. Saya buka tuh profil IG-nya. Saya baca-baca, saya lihat-lihat. Ternyata franchise-nya itu menurut saya biayanya termasuk masih terjangkau, nggak seperti franchise yang lain. Dan enaknya Itos ini dia franchise-nya itu kita cuma bayar satu kali di awal. Kalau franchise lain kan ada yang sistemnya kontrak tuh per 3 tahun misalkan. Ntar tahun keempat kita mau jualan produk yang sama, kita mesti bayar lagi tuh. Oh, berarti kita mulai dari awal ya? Iya, kita bayar lagi untuk perpanjang 3 tahun lagi. Nah, kalau Itos enggak, dia hanya kita bayar cuma satu kali aja. Cuma di kontrak itu disebutkan kita wajib beli bahan baku sama kemasan ke mereka gitu aja sih. Mbak Rinda, untuk awal mula di Itos nih, Mbak Rinda punya berapa outlet, berapa karyawan, dan boleh nggak sih kasih tahu ke kita omset awalnya? Oh, boleh. Jadi awalnya itu sebenarnya saya bukanya di daerah Jati Asih. Itu sekitar bulan November 2020. Di sana hanya bertahan beberapa bulan gitu kan. Nah, ini penting juga nih kalau orang usaha, apalagi dia usaha kuliner, itu harus pintar-pintar nyari lokasi. Jadi awalnya dulu di Jati Asih itu penjualannya kurang bagus. Akhirnya pindah ke mall ini. Itu mulai bulan April 2021. Nah, terus pada bulan April 2021 itu kita pindah ke mall gitu kan, dengan harapan penjualannya lebih bagus gitu. Meningkat dari lokasi sebelumnya. Nah, tadinya itu kita buka itu 2 hari sebelum puasa deh kalau nggak salah, bulan April itu kan. Tadinya sempat hopeless gitu, kayak mikir, aduh ini puasa, siapa yang mau beli gitu loh. Ternyata banyak nggak ya? Ternyata alhamdulillah puasa tuh malah rame. Meningkat ya? Pas pokoknya jam 4 sore tuh udah mulai banyak yang beli tuh. Dulu karyawan itu cuma satu orang cowok. Nah, kan dia kasihan tuh kalau masuk terus kan, nggak ada liburnya. Akhirnya saya liburin seminggu sekali. Jadi kalau hari Minggu saya yang jaga. Oke, langsung owner ya yang jaga ya? Gitu, karena kan baru buka nih. Kita kayak belum berani nggaji 2 orang. Nah, akhirnya gimana nih? Ya udah deh, saya sempatnya hari Minggu, ya udah hari Minggu dia diliburin. Terus akhirnya saya yang jaga sendirian. Nah, terus kesini oh ternyata kayaknya bisa nih bayar orang satu lagi. Nah, sekarang karyawannya ada 2. Tapi yang satu part time gitu. Yang satu kan full time, yang satu part time. Dia saya bikin sebulan itu cuma masuk 15 hari. Jadi sekarang karyawannya ada udah 2. Jadi sekarang aku bisa di rumah nih kalau hari Minggu. Wah, berarti nggak bisa ketemu Mbak Rinda, nggak bisa minta gratisan dong kalau gitu. Tinggal kayak aja janjian langsung meluncur. Nggak boleh ya. Kita harus selalu dukung dan support nih usaha teman-teman kita nih, gengs Boga. Mbak Rinda, selain lokasi ya, pemilihan lokasi, ada nggak sih promosi lain yang Mbak Rinda dan tim lakukan supaya ini orang-orang lebih tertarik, awareness-nya kan lebih meningkat nih. Oh, ini ada Itos loh di sini. Jadi kalau orang usaha itu wajib ya melakukan promo, apalagi kita baru kan, biar orang tuh tahu gitu. Oh, ternyata di sini ada yang
yang jualan ini nih. Ada yang baru loh di Iya, sini. pas awal-awal opening sih promonya, kalau promo online sih diskon di GoFood atau GrabFood gitu kan, diskon berapa persen gitu. Nah, cuma diskonnya itu jangan sampai ngerugiin kita sih. Oke. Itu minimal ya kita jual harga modal lah gitu kan. Pokoknya harus ada hitungannya ya, kita iya, juga harus ada untungnya. betul. Yang penting ada yang beli gitu. Kita awalnya sih nyari customer dulu nih, Betul, nyari betul. customer dulu dengan harapan kalau mereka udah cobain ntar bakal repeat order lagi gitu. Nah kalau promo outlet sih waktu itu saya promonya kayak buy two get one, atau buy two get minuman kayak gitu. Itu alhamdulillah sih pengaruh sih, promo itu pengaruh banget. Bener-bener. Karena promo itu yang bikin orang tertarik. Apa Iya, sih betul. di sini ada apa sih, bener ya? Terus endorse juga. Oke, boleh endorse catatnya siapanya? Tapi endorse juga lihat-lihat nih followernya. Oh ya Allah, banyak itu atau dia, enggak. jangan dilihat. Jadi waktu itu sempat endorse ke salah satu artis lokal lah, artis Cilengsi gitu kan. Kan kalau dia followernya banyak kan, jadi banyak tuh Betul, yang jadi ngeliat yang postingan langsung dia. ngeklik ya. Terus alhamdulillah sih nambah follower juga sih ke akun IG-nya itu sih gitu. Yang penting nambah pemasukan ya. Terus endorse akun-akun kuliner itu juga tuh. Ya kita keluar biaya untuk endorse tapi akhirnya kan Ada, balik lagi ke betul. kita kan, pasti itu ada aja yang beli. Kalau dari outlet tadi kan ada buy two get one ya. Atau ada nggak sih Mbak promo-promo kayak seperti oke, ada varian baru nih sekarang di sini. Oh ada. Dari Tos itu kan menu utamanya tuh ada 6 macam aja tuh sebenarnya tuh. Nah 6 macam aja itu kan dia menu yang aku menyebutnya sih menu yang asin ya. Jadi tuh isinya yang kayak saus mayo gitu kan. Terus mikir itu kan targetnya orang-orang dewasa ya, kayak ABG ke atas gitu kan. Ini gimana nih biar anak-anak bisa ikut makan Jajan. juga, biar Jajan. anak-anak juga beli juga Beli nih. juga. Akhirnya saya keluarin varian manis gitu. Varian manis itu tos diisi sama selai gitu. Jadi kayak roti bakar biasa sih, cuma kita selainya itu beda aja sama yang lain. Selainya itu macam-macam, ada beberapa varian gitu kan. Mbak Rinda, boleh nggak sharing juga nih Mbak masalah omset dari franchise Itos sendiri Mbak? Boleh. Ini saya berbicara dalam kondisi normal ya, karena pada saat pandemi sih terus terang beda jauh banget sih. Dalam kondisi normal omset per hari itu kita bisa jual minimal 20 piece. Itu kalau weekday. Kita ambil rata-rata harga tos itu satunya 20.000. Jadi kalau weekday itu minimal satu hari pemasukan 400.000 itu minimal. Kalau weekend itu bisa 2 kali lipatnya. Dalam keadaan normal weekend itu bisa 800 sampai 1 juta. Itu minimal ya? Minimal omsetnya. Apalagi pas puasa itu ya alhamdulillah pecah banget sih pas puasa tahun kemarin. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa seramai kemarin doain. Karena ini lagi menurun sih penjualan terus terang gara-gara Omikron bulan Februari Maret ini emang lagi agak-agak sepi sih. Kita mudah-mudahan bisa normal lagi penjualannya. Dan karena kita juga tahu ya Mbak, situasinya sedang seperti ini kan, pandemi. Untuk menyiasatinya seperti apa Mbak? Apakah Mbak Rinda mengeluarkan jurus promosinya atau mungkin dari segi harganya atau bagaimana Mbak untuk menyiasatinya? Nah kalau promo itu wajib sih kayak gini. Kalau harga saya nggak berani naikin ya, walaupun bahan baku naik semua, tapi kita nggak berani naikin harga, takutnya kita kehilangan customer kan. Paling promonya itu ya balik lagi kayak dulu pas awal opening, kayak promo online-nya diskon 20%, 30% misalkan. Terus promo outletnya buy two get one atau buy two get minuman kayak gitu. Terus di online juga ada kayak menu bundling, jadi kita kasih menu 2 piece dengan harga yang lebih ekonomis. Jadi harapannya orang tadinya mau beli 1, ngelihat promo bundling jadi beli 2 kayak gitu. Itu salah satu siasat orang jualan aja sih. Kalau untuk kualitasnya gimana Mbak? Nah kualitas tuh kita penting banget ya, menjaga kualitas dari produk, apalagi ini produk makanan ya. Yang paling utama itu rotinya sih. Itu saya berani jamin ini rotinya tuh beda dengan yang lain. Bener loh, karena ini jujur ya, testimoni jujur. Itu tuh rotinya tuh enak. Iya, pernah coba ya? Pernah coba, itu enak. Ini bawa nih salah satu customer tetap nih yang udah suka repeat order nih. Pakai apa sih Mbak tepungnya kok bisa seenak itu gitu? Tepung Bogasari sih pastinya sih. Itu kuncinya ya. Saya tahu banget, jadi supplier saya supplier ngambil roti itu dia memakai tepung
Tepung Bogasari. Gitu. Terus kita itu apalagi kalau franchise ya, ini tips juga nih, kalau franchise kita itu jangan berani-berani mengganti merek dari bahan-bahan yang udah Bahan baku franchise utama, rekomendasikan. Kayak saus, mayo, keju slice itu dari franchise tuh mereka udah ngasih Udah tetapin ya rekomendasinya. Iya. Jadi ada bahan-bahan yang wajib beli di franchise, wajib yang boleh kita Beli di tempat lain, tapi dengan nama yang sudah ditetapkan gitu ya. Kayak Udah keju rekomendasi. slice nih, kalau saus mayo oke lah beli di franchise, tapi kayak keju slice gitu kita boleh beli di luar, sama daging smoked beef juga kita boleh beli di luar. Nah itu kita dikasih rekomendasi nih, kalau keju yang brandnya ini, yang daging brandnya ini, itu jangan berani-beraninya kita pakai Ganti ya. yang lain yang Karena akan merubah taste-nya ya. harganya lebih murah, karena kan franchise juga maunya cabang satu dengan cabang yang lain tuh rasanya sama kan. Kalau kita coba-coba ganti-ganti merek, nanti takutnya orang pas makan, kok ini kayak kurang enak ya, beda sama yang cabang sana, kok ini lainnya. Itulah salah satu cara menjaga kualitas itu sih. Dan awal mula Barinda memutuskan untuk terjun ke bisnis dan juga memilihnya franchise-nya Ethos ya. Seperti apa Mbak? Ya karena itu makanan lagi kekinian ya pertama ya. Terus saya orangnya suka jajan juga sih sebenarnya. Sekeluarga, suami, anak-anak suka jajan. Terus pas lihat iklan Ethos itu muncul, tiba-tiba langsung kepikiran aja, kenapa nggak buka usaha aja Franchise nih. aja, gitu. Terus kita juga jadi ada pemasukan dari luar kan, nggak hanya dari perusahaan. Berawal dari aja, hobi kan. berarti ya, hobi Iya, makan. Oke, kita selalu iya, jadi sebuah benar. bisnis. Ini gitu. wah nih kekinian nih, di Cilengsi belum ada nih kayaknya nih gitu kan. Oh ya udah deh akhirnya buka. Terus kenapa milih franchise? Karena franchise itu sebenarnya ngebantu kita untuk promo juga sih gitu kan. Mereka tuh udah nyiapin konten kayak foto-foto, video gitu, kita udah tinggal pakai, kita tinggal posting-posting aja. Udah gitu mereka pasti kan memakai jasa fotografer yang udah pasti profesional kan. Kita kalau foto-foto produk sendiri belum tentu bagus gitu hasilnya. Ini kita dari franchise udah dikasih data, tinggal download, tinggal promo gitu. Enaknya itu sih, dibantu dari segi promonya juga sih. Kalau untuk kekurangannya sendiri Mbak, kalau kita terjun ke bisnis franchise itu apa Mbak kekurangannya? Ya, kekurangannya franchise itu paling ini ya, karena kita kan diwajibkan membeli kemasan dan bahan baku sama mereka gitu kan. Yang sebenarnya tuh kita bisa supply sendiri dari tempat lain gitu kan, dengan harga lebih murah. Harga lebih murah. Cuma kan nggak boleh karena wajib beli sama mereka kan. Ya itu sih paling kekurangannya gitu. Karena kalau kita ketahuan supply dari tempat lain luar gitu ya, itu ntar kita kayak dapat teguran atau penalti gitu sih. Oh, penalti. Iya. Langsung dikeluar dari franchise-nya bisa seperti itu Mbak? Oh bisa, kemungkinan bisa, nggak boleh jualan Ethos lagi gitu, bisa. Oke, itu dia tadi cerita awal mula dan juga bagaimana membangun bisnis Ethos ya Mbak. Dan di sini mungkin nggak cuma Weni aja, Gengs Boga juga penasaran nih Mbak. Gimana sih menyeimbangkan waktunya? Karena Mbak Rinda ini kan yang kita tahu juga pekerja Bogasari di Jakarta dan juga owner kan dari Ethos di Cilengsi. Bagaimana Mbak membagi waktunya antara bisnis dan bekerja? Alhamdulillah sih pekerjaan nggak terganggu sama sekali ya, karena bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan yang expirednya tuh lama gitu. Jadi kita bisa nyimpen dalam jangka waktu yang panjang. Kayak saus, mayo itu kan saya belanjanya kartonan tuh biasanya, misalkan sebulan 1 karton, udah sekali belanja sekarton disimpan. Jadi kalau untuk belanja sih alhamdulillah nggak terlalu ngabisin waktu ya. Terus udah gitu kan kita pesennya kadang online, terus ordernya juga ke pabrik langsung, ke distributor, tinggal WA aja pesen ini dong, diantar gitu. Nggak ganggu kerjaan sih, alhamdulillah sih. Bos, nggak diganggu ya Bos? Terus Saya lapor ya? Iya, kalau nengokin usaha juga paling pas Weekend ya? hari Minggu aja. Mbak Rinda, kalau di Bogasari sendiri nih, Mbak Rinda ini lebih spesifiknya itu job desk-nya apa Mbak? Saya di bagian purchasing itu ya bisa dibilang admin, bisa sekretaris juga. Jadi saya itu ngatur dokumen keluar masuk ke VP purchasing Pak Sensan. Terus selain itu juga ada purchaser juga. Jadi kalau ada perbaikan sofa, kursi, ada PO masuk gitu ya? pemasangan karpet, wallpaper, itu kadang saya yang handle gitu. Terus order-order ATK juga ada sih sedikit juga. Kalau dari atasan sendiri Mbak,
Supportnya bagaimana nih Mbak untuk usahanya Mbak Rinda? Support banget sih, karena aku waktu itu pernah open PO kan di kantor kan. Open PO, udah tuh share di grup. Ada yang mau pesen itos nggak buat hari apa gitu. Itu banyak tuh yang pesen. Salah satunya aku ya. Iya benar, kan pernah cobain nggak enak kan? Wah, nggak usah ditanya ya. Itu teman-teman Enak yang banget pesen sih. rasanya. Terus atasan juga alhamdulillah pesen. Terus banyak yang repeat order juga. Terus nggak hanya dari purchasing, teman-teman Dari yang departemen lain juga ya? bagian accounting juga kadang pesen tuh yang lantai atas gitu. Oke. Dari HR juga beberapa orang pesen, termasuk Mbak Weni. Oke. Mbak, kalau lihat dari biografinya Mbak Rinda kan juga punya anak kecil ya Mbak ya? Iya. Wah, itu berarti selain bagi waktu untuk pekerjaan dan juga untuk usaha dan untuk keluarga juga gimana Mbak? Nah itu dia. Dulu kan waktu karyawan masih satu kan, saya setiap hari Minggu jaga tuh di sana. Berlangsung beberapa minggu, beberapa bulan gitu kan. Terus dikomplain tuh sama anak. Ibu kok ke mall terus gini. Oh, ibu jalan-jalan di mall gitu ya? Ya kan ibu jualan deh, bukan nggak yang seneng-seneng gitu kan, nyari uang gitu. Udah, tapi tuh berkali-kali dikomplain. Oh ya udah emang kayaknya harus nyari part time nih biar saya bisa di rumah. Bagi waktu semuanya ya. Tapi Mbak, walaupun ya bukan Mbak Rinda sendiri yang terjun, akhirnya cari karyawan sampai sekarang ada 2 karyawan ya. Kualitasnya gimana Mbak? Karyawan alhamdulillah sih udah di training dulu ya? Gampang sih ngajarinnya sih, mereka alhamdulillah punya 2 karyawan ini termasuk anak-anak yang cekatan gitu. Oke. Nggak males, terus mereka juga bersih, itu penting ya kalau ini nih usaha kuliner. Ya, tipsnya bersih, juga harus cari, karena emang selain modal, tempat, yang susah juga cari pekerjaannya ya Mbak ya? Iya, yang jujur, yang bersih gitu. Itu penting tuh 2 itu, jujur dan bersih, karena kita jualan produk makanan. Harus bersih, rajin gitu. Ada apa sedikit yang kotor langsung bersihin. wah, berarti kalau ada ibu di sini langsung saya sedang apa gitu, langsung kerja gitu ya. Terakhir nih Mbak Rinda, tips and trick untuk terjun ke usaha franchise itu apa Mbak? Tips and triknya ya pertama sih harus punya modal yang kuat dulu sih, itu pertama. Terus mental gitu, pokoknya orang usaha apapun, nggak hanya usaha kuliner, itu mental nomor 1 gitu. Kita tuh harus punya mental yang kuat banget gitu kan, karena ada kalanya kita rugi, kita harus keluar dana pribadi terus terang gitu. Kita harus mau nggak mau, kita harus nombok, siap nggak siap ya kita harus siap gitu kan. Terus ya apalagi saat pandemi kayak gini ya, itu harus pinter-pinter ngatur keuangannya sih, gimana biar nggak minus kayak gitu sih. Oke. Dan lokasi juga ya Mbak? Iya, lokasi. Karena waktu itu pas sebelum buka di mall, saya sering survei, sering datang tuh ke mall itu. Pokoknya kita seminggu sekali lah atau sebulan berapa kali itu survei tuh, ngelihat mallnya sepi apa rame gitu kan. Pas saya lihat tuh kayaknya nih mall ini lumayan ramai ini, karena itu satu-satunya mall di daerah Cilengsi dan letaknya strategis juga sih. Jadi orang dari Cilengsi, orang dari mana-mana bisa tuh Jonggol itu biasanya tuh ada di larinya strategis ya Mbak ya berarti. Strategis alhamdulillah gitu sih. Berarti tips and triknya ini MLM. Modal, lokasi, dan juga mental baja. Oke, Mbak Rinda, untuk harapannya ke depan mau seperti apa usahanya? Ya harapannya sih buka cabang lagi ya. Kalau sekarang sih belum berani ya. Tadinya kepikiran gitu. Kita buka cabang kalau yang pertama nih bener-bener udah jalan nih, udah jalan tuh kayak untung terus gitu, mungkin buka cabang lagi oke lah. Tapi sekarang kan kondisi masih kayak gini. Ini karena pandemi ngaruh banget sih, bener-bener. Jadi yang ini belum stabil lah. Cuma harapannya mudah-mudahan bulan puasa nanti bisa serame puasa tahun lalu, penjualan bisa meningkat, omsetnya juga berkali-kali lipat ya. Amin. Jadi bisa menutupi kekurangan di pandemi, dibayar di bulan puasa besok. Yang penting kondisi udah normal lagi lah, jangan ada covid lagi deh. Amin. Aku juga mau seperti itu. Jadi mall bisa rame lagi, orang bisa jalan-jalan ke mall lagi, bisa beli lagi. Benar. Itu sih harapannya usaha ini, mudah-mudahan insya Allah jangan sampai tutup deh, maksudnya terus-terusan lah gitu, karena lumayan sih nambah-nambah cuan.
Berarti jangan lupa ya nanti ya kalau buka puasa di Mall Metropolitan Chelsea lantai 1 di atasnya di atas Superindo, di mampir depan langsung. Skandia. Kalau orang Cilengsi pasti tahu deh. Mall Medland orang-orang nyebutnya Mall Medland. Oh, Medland ya, langsung ke Medland Cilengsi, langsung. Itos dibeli, jangan cuma lewat ya, dibeli langsung. Di GoFood juga ada, betul-betul. Kalau males kayaknya lagi kayak gini nih jauh, langsung aja kita Ini cari. lagi promo nih. Nah, betul promonya. promo. Saya lagi promo ya. Iya. Nanti ini coba deh Mbak langsung ya. Oke Mbak Rinda, boleh promosi lagi nih untuk gengs boga yang lagi nonton podcast kita, di mana lokasinya, terus juga sosial medianya apa aja. Siapa tahu nanti followersnya jadi bertambah ya. Hai gengs Boga, saya Rinda, karyawan Bogasari, owner Itos di cabang Medland Cilengsi. Khususnya bagi warga Cilengsi, Cibubur dan sekitarnya, boleh mampir di Mall Medland, Mall Metropolitan Cilengsi. Kita posisi ada di lantai 1 di atas Superindo, depan Skandia. Mampir wajib cobain dan follow Instagramnya itos_Medland Cilengsi. Terus untuk IG franchise-nya itos.id. Yang mau tanya-tanya tentang franchise boleh feel free hubungin saya, silakan. Terima kasih. Nah itu dia, jangan lupa di follow dan juga didatengin ya outletnya. Dan Mbak Rinda gak kerasa banget kita udah ada di ujung acara nih di podcast kali ini. Terima kasih banyak Mbak Rinda karena sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng di Ngobar. Dan yang pasti nanti di episode ketiga kita juga akan sama-sama kedatangan bintang tamu dari pemenang keluarga menginspirasi. Penasaran kan kira-kira siapa sih bintang tamunya? Pantengin terus Instagram dan juga YouTube Warta Bogasari. Sampai jumpa, bye!